Saudaraku, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu apa gunanya bahasa roh. Dan kita akan membaca firman Tuhan dulu, lanjutkan yang tadi pembacaan bertanggapan. Kisah Rasul pasal 2 itu sudah betul, ayat 9 sampai 11. Kemudian ayat 36 sampai 38 dan 41. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Kisah Rasul pasal 2 kita lanjutkan 9 sampai 11. 1, 2, 3. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita lanjutkan dengan 36 dan 3 sampai 38 dan 41. 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Iya, saudara menjawab yang sama, ya. Kita merayakan turunnya Roh Kudus di hari ke-50. Itu Pentakosta artinya. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Peristiwa yang sangat-sangat penting. Saya berdoa kiranya Roh Kudus terus menghibur, menguatkan, memimpin, menolong, dan hidup saudara semakin sensitif dan peka terhadap pimpinannya. Dan semakin hari semakin bersyukur. Amin. Sering ngomong ke kiri dan kanan saudara, selamat Hari Pentakosta, gitu aja. Selamat Hari Pentakosta. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara bertetangga yang sangat dekat, ya. Dan kita di sini ada satu orang Malaysia, Shirley Tiong. Jadi satu keluarga. Walaupun Indonesia dan Malaysia itu sangat dekat, namun bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau Melayu ada sedikit perbedaan atau banyak perbedaan. Yang seringkali membuat kita orang Indonesia itu sedikit membingungkan, betul? Bahkan ada juga yang dijadikan seperti lelucon karena kita tidak mengerti atau kita merasa lucu. Nah, teman saya mengirimkan contohnya. Dia bilang kalau orang Indonesia bilang Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia. Orang Malaysia bilang Kementerian Tuduh Menuduh. Kalau orang Indonesia bilang Kementerian Agama, orang Malaysia bilang Kementerian Tak Berdosa. Indonesia bilang Departemen Pertanian, mereka bilang Departemen Cucuk Tanam. Kita bilang Angkatan Darat, mereka bilang Laskar Hentak-Hentak Bumi. Kita bilang Angkatan Udara, mereka bilang Laskar Angin-Angin. Kita bilang tank yang untuk berperang itu, mereka bilang kereta kebal. Orang Indonesia bilang merayap, orang Malaysia bilang bersetubuh dengan bumi.
Orang Indonesia bilang satpam atau security. Orang Malaysia bilang penunggu maling. Orang Indonesia bilang rumah sakit bersalin. Orang Malaysia bilang hospital korban lelaki. Orang Indonesia bilang keliling kota. Orang Malaysia bilang pusing-pusing ke bandara. Orang Indonesia kita bilang kulkas. Dia bilang peti sejuk. Yang jual telepon, orang Indonesia bilang gratis bicara 30 menit. Orang Malaysia bilang percuma berbual 30 menit. Orang Indonesia bilang bioskop. Orang Malaysia bilang panggung wayang. Orang Indonesia bilang hantu pocong. Orang Malaysia bilang hantu bungkus. Kayak mau beli nasi bungkus, beli satu dong bang. Kita lucu mendengar ini. Saya yakin ini gak semuanya betul. Nanti kita cek sama Shirley Tiong ya. Ini sebagian lelucon. Namun poin saya dalam ilustrasi humor ini adalah bahwa perbedaan bahasa seringkali bisa membuat kita menjadi bingung, tidak mengerti, salah mengerti, atau bisa jadi lelucon. Sesuatu yang kita tertawakan. Nah saudara, ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun pertama kali ke muka bumi ini, ada berbagai macam tanda heran yang muncul di abad pertama waktu itu. Ya, tadi kita sudah baca di bacaan bertanggapan bahwa ada tiupan angin yang keras dari langit. Lalu ada lidah seperti nyala api, ayat 3, turun di atas kepala para murid. Yang jumlahnya 120 orang. Dan ada bahasa roh, bahasa yang baru, ayat 4, yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah pertanyaannya adalah, bahasa roh yang ada pada Pentakosta pertama itu apakah bahasa yang membingungkan? Bahasa yang bagaimana? Yang lelucon? Ya? Yang menjadi tertawaan? Atau yang menjadi sesuatu yang sering dipertanyakan oleh sebagian orang Kristen hari ini? Bahasa roh yang benar gimana sih? Apa sih gunanya? Ini yang seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan ketika berbicara soal bahasa roh. Apa sih gunanya bahasa roh itu? Nah ini yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Bersama-sama dari firman Tuhan. Yang pertama, gunanya bahasa roh untuk memperjelas komunikasi. Ini yang pertama. Untuk memperjelas komunikasi. Nah murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang Galilea. Tadi ditegaskan di ayat ke-7. Mereka orang Galilea. Gak mengerti bahasa lain. Ya. Tapi hari itu ada lebih dari 16 suku bangsa yang hadir di Yerusalem. Nah ini sebuah peristiwa yang besar. Hari Pentakosta itu sebuah peristiwa sejarah yang penting dan besar. Sehingga kalau saudara hitung tadi itu 16 suku bangsa. Kalau plus sekitarnya lebih 16 suku bangsa. Peristiwa yang ajaib. Yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah. Tapi khasiatnya itu berlaku selama-lamanya. Itu dalam catatan Alkitab dalam tata bahasanya. Jadi hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta itu hanya satu kali. Dalam sejarah, seperti Yesus mati di atas kayu salib hanya satu kali. Seperti Yesus bangkit dari kematian hanya satu kali. Yesus naik ke sorga hanya satu kali. Demikian waktu Roh Kudus turun dan tinggal di dalam hati orang percaya. Satu kali dalam sejarah untuk selama-lamanya. Jadi Roh Kudus gak naik turun ke dalam hati kita. Lalu ada Pentakosta 1, Pentakosta 2, Pentakosta 3 gak ada. Saya dengar ada pendeta di Indonesia yang mulai mengajarkan teologi ini, mengarang-arang, oh nanti mereka mau bikin gerakan Pentakosta keberapa, ya gerakan ke-1, ke-2 Pentakosta diulang. No, satu kali untuk selama-lamanya. Nah puji Tuhan saat itu yang hadir itu banyak sekali bangsa lain. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, daerah-daerah sekitarnya juga dia bilang.
Kirene, Roma, Kreta, Arab. 16 suku bangsa plus sekitarnya. Bisa lebih. Nah, coba bayangkan saudaraku, bagaimana mungkin semua suku bangsa hari itu bisa mengerti para murid yang adalah orang Galilea. Sebab itu Roh Kudus harus memberikan bahasa yang baru. Roh Kudus memberikan bahasa roh untuk memperjelas komunikasi. Jadi bahasa roh di hari Pentakosta, perhatikan, bukanlah bahasa malaikat. Bukan. Bukan bahasa aneh dari sorga yang belum pernah didengar, bukan. Atau bahasa aneh ya, yang hanya berisi beberapa kata atau beberapa suku kata yang diulang-ulang. Seperti yang dimiliki atau diklaim oleh sebagian orang Kristen hari ini. Itu bahasa roh, bukan. Dan mereka tidak tahu artinya, bukan. Bukan bahasa yang membingungkan, bukan. Juga bukan bahasa yang jadi lelucon, enggak. Bukan jadi guyonan atau lelucon, bukan. Abad 20, akhir ya, abad 20, muncul gerakan karismatik ekstrim yang kemudian mereka mempromosikan bahasa roh yang aneh itu. Dengan alasan, ya kalau kita berdoa nanti doa kita direbut oleh setan gimana, oleh iblis. Makanya doamu itu gak dijawab-jawab. Habis diambil oleh iblis, doanya bahasanya bukan bahasa roh sih. Harus pakai bahasa roh. Kalau bahasa roh itu bahasa misteri. Misterius, rahasia. Ya, iblis gak akan mencuri, akan langsung kepada Bapa di sorga. Muncul gerakan itu. Ya. Bahasa roh yang membingungkan, yang hanya 2-3 kata atau suku kata yang diulang-ulang. Saudaraku, kalau ucapan-ucapan yang membingungkan, yang aneh itu yang hanya terdiri dari 2-3 suku kata atau 2-3 kata yang diulang-ulang. Hati-hati saudara, itu ibarat menghina Roh Kudus. Seolah-olah Roh Kudus, Roh Allah yang maha kekal, yang maha kuasa, yang maha hebat itu hanya bisa memberikan beberapa suku kata. Miskin sekali Roh Kudusnya. Atau aneh sekali Roh Kudusnya. Ya. Yang membingungkan, yang membuat kacau, juga membuat orang jadi aneh. Bukan. Ya. Roh Kudus gak semiskin itu, saudara. Saya jadi teringat beberapa tahun lalu saya singgah di Taiwan. Ya, beberapa waktu lalu saya diundang khotbah oleh sebuah gereja karismatik. Ya, saya gak perlu sebutkan namanya. Sebuah karismatik di sana. Nah, sebelum khotbah itu pendetanya maju dan kemudian pendetanya mengatakan, mari kita berdoa bahasa roh sama-sama. Nah, saya kira cuma saya yang diundang yang gak bisa bahasa roh waktu itu. Mereka semua mulai ramai-ramai, wah bahasanya macam-macam. Tapi saya perhatikan 2-3 kata, 2-3 suku kata yang aneh yang saya tidak mengerti. Bukan bahasa Mandarin juga. Bukan bahasa Chinese. Dan tiba-tiba pendeta yang memimpin itu bahasa rohnya lebih aneh. Karena dia mengeluarkan suara ayam berkotek. Kotek, 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 kotek. Kayak ayam betina. Wah, saya hanya diam, saya berdoa, Tuhan tolonglah. Supaya doa beginian cepat berhenti. Dan kalau boleh Tuhan mereka berubahlah ya. Sebab gak ada dalam firman-Mu. Nah, saya hanya pengkhotbah tamu, saya hanya berkhotbah saja. Ya, gak sempat diskusi dengan mereka atau memberikan masukan-masukan. Tapi itu sebuah contoh ya, yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Saudaraku, tentu sangat berbahaya sekali bukan? Bahwa bahasa roh yang tidak bisa dimengerti itu bisa membuat manusia menjadi tersesat atau disesatkan. Padahal gunanya bahasa roh adalah memperjelas komunikasi seperti abad pertama ini. Ya. Jangankan bahasa yang tidak mengerti, yang aneh itu. Bahasa dunia saja seperti contoh tadi Malaysia dan Indonesia. Bahasa dunia saja kalau diterjemahkan salah bisa menyesatkan. Betul? Saya baca sebuah cerita seorang polisi ya, patroli di perbatasan
Amerika dan Meksiko. Lalu ditangkaplah seorang Meksiko yang mereka tafsir adalah perampok yang cukup besar. Nah pas hari itu polisinya nggak bisa bahasa Spanish. Perampoknya hanya bisa bahasa Spanish. Jadi cari-cari penerjemah, dapatlah satu penerjemah dari orang Meksiko. Lalu ternyata si penerjemah itu diminta sama perampok. Lu ya, tolong salah terjemahin. Nanti gua kasih lu 1 million US dollar. 1 juta. Jadi singkat cerita waktu polisinya tanya diterjemahin salah semua. Belain si perampok. Akhirnya memang tujuannya supaya si perampok itu dilepas. Ini cuma dicurigai. Jadi dilepas. Dan si penerjemah dapat 1 million. Sekali lagi saudaraku, Roh Kudus memberikan bahasa roh. Gunanya untuk memperjelas komunikasi. Demi kebenaran. Bukan mengacaukan komunikasi. Sehingga tambah salah dan tambah bingung, bukan. Kalau itu yang terjadi, pasti bukan dari Roh Kudus. Yang kedua, gunanya apa? Bahasa roh untuk memberitakan Injil Kristus. Ayat 11b. Firman Tuhan berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, perbuatan besar yang dilakukan Allah itu perbuatan apa? Yaitu perbuatan Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan, lalu bangkit kembali dan naik ke sorga. Itulah Injil keselamatan. Itulah anugerah Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kalau saudara nanti pulang membaca khotbahnya Petrus di ayat 21 sampai 40, itu khotbah lengkapnya. Petrus memberitakan Injil dan pakai bahasa roh. Untuk memberitakan Injil. Sehingga semua suku bangsa yang hadir hari itu 16 lebih. Mereka mengerti Injil. Oh ini toh maksudnya. Memberitakan tentang Kristus. Nah semua ini berkaitan dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Sebelum Yesus naik ke sorga. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Dutaku. Untuk memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem. Start Yerusalem digenapi. Memberitakan. Kemudian Samaria, Yudea dan ujung bumi. Berkaitan erat sekali dengan janji Tuhan Yesus. Nubuat Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi tujuan pemberian bahasa roh adalah untuk pekabaran Injil. Untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Jadi bukan untuk pamer diri. Gue udah bisa loh, kamu bisa gak sih? Bukan. Untuk merasa diri lebih suci. Sebagian orang merasa, wah lebih rohani karena sudah bisa bahasa roh. Bukan. Bukan untuk kepentingan diri. Bukan supaya merasa lebih super, lebih hebat. Kelompok kita udah bisa loh, kamu belum bisa, ayo pindah gerejaku. Nanti lo ditumpangin tangan juga bisa. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan saudaraku, hati-hati sekali. Ada orang juga bilang, ya supaya doaku lebih mantap, lebih seret rasanya kalau doa roh itu lebih seret. Saya nggak tahu yang seret itu yang gimana ya. Membuat perasaan lebih lega, lebih damai kalau pakai bahasa roh. Hati-hati saudara jangan tertipu. Setelah para murid mendapat bahasa roh, justru lebih banyak tantangan, lebih banyak kesulitan. Lebih banyak masalah ketika mereka memberitakan Injil. Bukan lebih srek, lebih plong, lebih tenang, lebih damai, lipat-lipat tangan, tunggu naik sorga, bukan. Justru lebih sulit menghadapi berbagai macam masalah di muka bumi ini, khususnya ketika mau memberitakan Injil. Tapi para murid itu kuat. Diberi kuasa, diberi kekuatan, diberi ketabahan, mereka tetap rajin. Tidak putus asa, tidak khawatir. Bahkan mereka berani mati untuk Kristus. Asal Injil Kristus bisa disebar luaskan. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan diri. Supaya lebih enak, lebih nyaman, lebih srek, lebih. Bukan. Bukan. Ya.
Roh Kudus tidak pernah memberikan karunia untuk kepentingan diri atau kelompok tertentu, bukan. Jangan sampai jatuh menjadi munafik yang maunya dihormati, dihargai, dianggap hebat, dianggap super. No. Peristiwa Pentakosta di abad pertama tidak sama dengan gerakan karismatik ekstrim. Dengan praktek bahasa roh rame-rame. Ya, bukan. Atau sekedar untuk pamer diri. Atau pelepasan emosi yang disalah mengerti sebagai damai. Ya, rasa plong itu mungkin cuma pelepasan emosi. Atau untuk kepentingan kelompok. Memang saudaraku kadang-kadang hidup itu ya di dunia sangat sulit khususnya di zaman akhir. Menghadapi stres, menghadapi masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah ini, masalah anak, masalah mantu. Sehingga bikin kita sedih, kecewa, putus harapan, putus asa. Dan manusia tergoda untuk mencari pelepasan emosi. Nah, orang dunia kemudian minum-minum alkohol, pergi ke bar, dansa-dansi, karaoke, joget-joget, ya kan, terjun payung, olahraga, ya, snorkeling, dan macam-macam lah. Nah, orang Kristen sebagian gimana? Khususnya orang karismatik, mereka berbahasa roh. Ke gereja gua aja, ya. Nanti kamu ditumpangin tangan berbahasa roh, kamu rasa plong, rasa lega. Saya jadi ingat salah satu dulu aktivis kita, ya, mantan majelis di Mangga Besar, Jakarta. Ya, waktu itu saya masih asisten pastor di sana. Suatu kali Pak Pendetanya gak di tempat. Lalu mereka undang satu orang pembicara dari karismatik ekstrim ke persekutuan doa. Pagi-pagi jam 7 atau jam 8. Ramai sekali. Ya, khotbah, saya dengar ini sedikit miring nih. Ya. Lalu selesai khotbah dia tawarin, siapa yang mau didoakan supaya bisa dapat bahasa roh hari ini? Jangan pulang habis baktian, nanti saya doakan. Jadi sebagian pulang, tinggal sebagian mungkin 30 orang, 40 orang dari 100 lebih. Dan dia mulai doakan. Lutut, dia suruh berlutut. Saya waktu itu sebagai asisten, saya cuma lihat aja dari samping. Berlutut, udah berlutut, lalu dia ucek kepalanya. Dia doa, lepaskan lidahmu, lepaskan lidahmu, lepaskan lidahmu, lepaskan lidahmu. Mulai berbahasa. Saya lihat gak ada yang lepas, gak ada yang lepas. Cukup lama sampai dia capek, saya cuma liatin aja. Gak ada satupun yang bisa keluarkan kata-kata aneh seperti dia. Ikuti saya, dia sebutin berapa kata, gak ada yang bisa keluar. Tegang semua sampai keringat. Termasuk mantan majelis yang undang itu. Dalam hati, nanti saya laporkan kepada Pak Pendeta. Sudah selesai, gak bisa. Cukup capek dia mungkin 10 menit kali atau lebih. Dia bilang, tadi Tuhan bilang sama saya, kalian semua sudah dikasih bahasa roh itu. Cuma butuh latihan di rumah. Kaget saya. Ini contoh yang ekstrim, saudara. Saya bilang, Pak Pendetanya pulang, saya laporkan dan tidak pernah dan tidak boleh mengundang lagi pengkhotbah demikian. Injil yang diberitakan para murid pada hari itu adalah Injil yang sejati. Yesus mati menebus dosa kita. Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, itu salib dan kebangkitan itu intinya Injil. Bukan Injil murahan, Injil kemakmuran. Kamu nanti pasti kaya, pasti sukses, sakit pasti sembuh, gak akan mati-mati. Bukan Injil murahan seperti itu, bukan Injil malaikat atau Injil yang menawarkan materi atau kekayaan fisikal, bukan. Bukan juga Injil sosial, ya. Yang humanitarian, filantropis, ya, berbuat kasih, kumpulkan pahala, bukan. Bukan yang sedemikian. Atau Injil kompromi, Jesus plus. Yesus plus malaikat, Yesus plus orang kudus, Yesus plus ini, plus itu, plus Taurat yang memberatkan. Bukan. Itu semua bukan Injil yang sejati.
Nah di Indonesia saya tahu ada sebuah gereja yang karismatik ekstrim yang percaya dengan ajaran yang Injil yang tidak tepat itu, ya, dan mengajarkan bahwa bahasa roh yang beberapa kata yang diulang-ulang itu katanya bisa berkhasiat untuk menyembuhkan sakit penyakit. Jadi doa kesembuhan nggak sembuh-sembuh karena nggak pakai bahasa roh, ya, karena bahasa roh itu mendatangkan mujizat. Nah mereka biasa mempraktekkan itu. Suatu hari pendetanya malah sakit, cukup gawat. Lalu mintalah, asisten bilang, mari kita doakan Pak Pendeta. Seluruh jemaat, ribuan orang, doa sama-sama, serentak bahasa roh. Doa bahasa roh serentak. Pendetanya bukan sembuh, mati saudara. Heboh. Asistennya belum kapok, umumkan, masuk ke radio. Ayo doakan, jam sekian sampai jam sekian, bahasa roh rame-rame. Ribuan. Bahwa dengan bahasa roh Pak Pendetanya akan bangkit lagi. Didoakan serentak. Gak bangkit. Peristiwa itu menghebohkan saudara karena masuk radio dan masuk koran. Peristiwa itu memalukan tubuh Kristus kekristenan dan memalukan nama Tuhan. Hati-hati saudara dengan Injil yang salah, yang keliru. Sekali lagi ingatlah saudaraku, Roh Kudus memberikan bahasa roh gunanya untuk memberitakan Injil Kristus yang sejati, salib dan kebangkitan yang menyelamatkan manusia secara universal tanpa kecuali. Jadi bukan untuk kepentingan egosentris yang berpusat pada diri atau meninggikan diri atau menjadi eksklusivisme. Kita lain dari yang lain. Kita lebih dari yang lain, bukan. Tapi Injil yang universal secara global yang sesuai firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, apa gunanya bahasa roh? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 36, setelah Petrus jelaskan Injil sampai 38, mereka terharu dan bertanya, apa yang harus kita buat? Lalu Petrus bilang, kamu harus bertobat, ya, dibaptiskan, maka kamu akan diampuni. Kemudian ayat 41, firman Tuhan berkata, hari itu ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptiskan dan diselamatkan. Terjadi pertumbuhan gereja secara kualitas dan kuantitas. Dari 120 orang jadi 3.000 orang. Berapa kali lipat tuh ya, hebat sekali. Jadi dengan kata lain, kita boleh katakan karunia bahasa roh diberikan hari itu. Tujuannya adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hasilnya adalah 3.000 jiwa. Jadi bahasa roh yang asli bukan menimbulkan kebingungan, kekacauan, ya, keanehan atau perpecahan gereja, bukan. Ketika akhir abad 20, gerakan karismatik pertama kali muncul atau yang disebut dengan Neo-Pentakosta, Pentakosta baru, itu telah memperpecah tubuh Kristus berkeping-keping. Ingat, Roh Kudus yang sejati memberikan karunia bahasa roh dan karunia-karunia lainnya bukan untuk menimbulkan perpecahan. Itu pasti roh yang lain. Ini sangat-sangat penting. Karena kita yang sudah diselamatkan dan diberi Roh Kudus, kita pun dipanggil untuk menjadi berkat untuk orang lain. Saya ingat sebuah cerita, suatu hari seorang ibu pergi supermarket. Dia belanja satu kereta. Waktu pas di kasir sudah hitung-hitung, dia keluarin tasnya, dia mau bayar. Dompetnya nggak ada, tasnya ada. Tapi nggak ada dompetnya, yang ada duit itu. Seorang bapak ada di belakang dia. Dia melihat dan dia mendengar. Dia kasih kode kepada kasirnya.
Saya yang bayar. Ibu itu kaget. Karena jumlahnya nggak sedikit. Hampir $250. Ibu itu tanya namanya siapa, bapak itu dengan sopan nggak mau kasih tahu. Dia bilang, oke, nanti saya bayar, nanti saya kembalikan. Bapak itu bilang nggak usah. Habis belanja keluar, tiba-tiba bapak itu menghilang. Nah ibu-ibu, kalau kamu belanja begitu gimana, seneng nggak? Tuhan, terima kasih untuk rezeki nomplok di pagi hari. Kalau bisa Tuhan seminggu 2-3 kali lah. Ada bapak baik di belakangku. Kalau pas saudara single, alangkah indahnya kalau bapak itu juga single. Apa yang saudara lakukan kalau terjadi pada saudara, ibu-ibu? You mau bayar kembali gak bisa, gak kenal namanya. Beberapa waktu kemudian, sebuah gereja lokal di situ menerima persembahan dari ibu itu 25.000, 100 kali lipat. Dan dimasukkan ke koran, dan ibu itu berkata, uang ini saya sumbangkan atas nama seorang bapak yang telah membantu saya ketika saya mengalami kesulitan di supermarket. Ini adalah ungkapan terima kasih saya kepadanya, sebab saya merasa berhutang kepadanya. Terima kasih ya, Bapak yang baik hati. Bagus gak? Bagus gak ibu-ibu? Nah ibu-ibu IGNC jadilah yang model gini. Dibalas 100 kali lipat. Wah. Indahnya Tuhan kalau gereja lokal itu adalah IGNC. Tambah dana pembangunan. Kalau ada 8 ibu-ibu aja yang begitu, kita lunas. Saudaraku, ilustrasi ini mengajarkan kita prinsip iman Kristen yang baik. Yang benar, yang penting. Bahwa kita yang sudah diselamatkan, sudah menerima Roh Kudus, sudah menerima kepastian keselamatan itu. Kita berhutang kepada Tuhan. Saya tahu tidak mungkin kita bisa membayar hutang itu kembali. Gak mungkin membalas kebaikan Tuhan dan keselamatan Tuhan. Tapi kita bisa tunjukkan dengan mengasihi orang lain dan menjadi berkat untuk orang lain, berhutang kepada manusia. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 1 ayat 14. Saya merasa berhutang kepada manusia. Orang Yunani, orang non-Yunani, orang Yahudi, orang non-Yahudi. Saya merasa berhutang Injil. Saudara merasa berhutang Injil gak sih? Kalau ada saudaramu, familimu, keluargamu yang belum percaya, saudara merasa berhutang gak sih? Aduh, aku pengen supaya dia bisa percaya. Aku pengen cerita Tuhan Yesus. Atau saudara bilang, biarin aja. Biar dia ke neraka, gue ke surga. Kita berhutang Injil, saudaraku. Kalau saudara masih hidup, ingat, berhutang Injil. Amin. Tadi kita nyanyi bagus ya, saya dipilih itu ya. Joy semangat sekali. Sekarang kita ganti yuk. Saya berhutang. Ayo, 1, 2, 3. Nggak berani. Dipilih sih dipilih, tapi dibalik itu apa? Berhutang. Berapa lama saudara menjadi orang Kristen, saudaraku? Berapa banyak orang yang sudah kau kabarkan tentang Yesus? Ini baru kabarkan. Berapa banyak yang sudah kau menangkan bagi Kristus? Bagi kerajaannya. Kalau engkau mengatakan saya punya Roh Kudus, saya punya karunia-Nya. Sudah berbuah belum? Biarlah di hari Pentakosta ini saya berdoa, kita sekali lagi diperbaharui. Amin. Kita sekali lagi diberi semangat yang baru, gairah yang baru. Kuasa Roh Kudus yang baru, yang berapi-api itu seperti lidah api. Walaupun gak ada lidah apinya di kepala saudara, di kepalaku. Tapi mari hati kita berkobar-kobar. Melayani Tuhan, mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Gereja Tuhan bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti, biarlah suara Roh Kudus bekerja. Ya Roh Kudus, sekali lagi penuhi kami, ingatkan kami, sadarkan kami, kobarkan kami. Engkau mendengar tekad
Kami semua dengan berkata amin, kami mau melayani, memberitakan Injil Tuhan. Kami berhutang Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Mulai dari keluarga kami, saudara kami, famili kami, teman kami, sobat kami, rekan kerja kami. Tuhan beri kami kepekaan itu untuk berbuah bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara.